Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abiyu Zafran Naufal, Muhammad Haikal Rafli, Sabina Agustin Solihah, dan saya sendiri Fitrianesi. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Keuangan dan akuntansi memiliki sebuah perbedaan pada aspek penekanannya. Akuntansi lebih ditekankan pada aspek tinjauan atau review, pada umumnya memiliki wawasan historis atau apa yang telah terjadi di masa lalu. Sedangkan keuangan penekanannya pada pembuatan keputusan lebih yang memfokus pada pandangan akuntansi tentang kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan saat ini. Dua hal pokok dalam ilmu keuangan. Yang pertama ialah penilaian dan yang kedua ialah pengambilan keputusan. Kedua hal ini saling berkaitan karena keputusan keuangan tergantung pada penilaian. Misalnya, keputusan untuk membeli aktiva diambil hanya jika nilai aktiva tersebut lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Dan arti penting manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional yang mempelajari tentang penggunaan dana, memperoleh dana, dan pembagian hasil operasi perusahaan. Tugas pokok dari manajemen keuangan antara lain meliputi: pertama, keputusan tentang investasi, kedua, pembiayaan kegiatan usaha, dan yang ketiga, pembagian dividen suatu perusahaan. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan pemilihan sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva-aktiva tersebut. Untuk membelanjai kebutuhan dana tersebut, manajemen keuangan dapat memenuhinya dari sumber yang berasal dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal. Pasar modal sendiri ialah pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menyediakan dana. Dana yang berasal dari pasar modal dapat berbentuk hutang atau obligasi atau modal sendiri yang biasa disebut saham. Sumber dari dalam perusahaan berasal dari penyisihan laba perusahaan atau yang biasa disebut laba ditahan, cadangan maupun depresiasi. Manajer keuangan intinya harus melakukan tugas-tugas utamanya, yaitu memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut. Untuk memperoleh dana, ia harus mengambil keputusan pembelanjaan, yaitu mencari dana dari pasar modal baik dalam bentuk obligasi maupun saham. Dana juga dapat diperoleh dari hasil operasi perusahaan. Besar kecilnya dana ini tergantung pada kebijakan dividen, yaitu penentuan besar kecilnya keuntungan yang harus dibagi atau ditahan. Semakin banyak yang ditahan, semakin banyak dana yang diperoleh dari dalam perusahaan. Untuk fungsi menggunakan dana, manajemen keuangan harus mengambil keputusan investasi, yaitu penentuan untuk apa dana yang dimiliki oleh perusahaan akan dipergunakan. Kegiatan penting lain yang harus dilakukan oleh manajer keuangan. Yang pertama, perencanaan dan peramalan, di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala berbagai keputusan investasi dan pembiayaan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Yang keempat, menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal. Manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Dari keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaan. Dalam menjalankan fungsinya, tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok, dikaitkan langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, keputusan investasi atau investment decision.
menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesempatan yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan. Yang kedua, keputusan pembelanjaan, yaitu menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Yang ketiga, keputusan dividen, menyangkut masalah penentuan besarnya presentasi dari laba yang akan dibayarkan berbagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen, dan pembelian kembali saham-saham. Keputusan-keputusan tersebut harus diambil dalam kerangka tujuan yang seharusnya dipergunakan oleh perusahaan, yaitu memaksimumkan nilai perusahaan, karena nilai perusahaan adalah harga yang terbentuk seandainya perusahaan dijual. Apabila perusahaan go public, maka nilai perusahaan ini akan dicerminkan oleh harga saham tersebut. Dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka pemilik perusahaan menjadi lebih makmur sehingga mereka menjadi lebih senang. Tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimumkan nilai perusahaan, bukan memaksimumkan profit. Memaksimumkan profit berarti mengabaikan tanggung jawab sosial, mengabaikan risiko, dan berorientasi jangka pendek. Memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan. 1. Memaksimumkan nilai sekarang, semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. 2. Berarti lebih menekankan pada hasil aliran, bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi. Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham adalah secara konseptual jelas sebagai pedoman di dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Dalam pencapaian tujuan tersebut, manajemen keuangan harus dapat menyeimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Tanggung jawab sosial merupakan aspek penting dari tujuan perusahaan, yaitu 1. Keberhasilan memaksimumkan nilai perusahaan akan memberikan sumbangan yang berarti kepada lingkungan sosial secara keseluruhan. 2. Pengaruh atau dampak lingkungan eksternal seperti polusi, keselamatan kerja, keamanan produk juga harus diperhitungkan. 3. Kepekaan terhadap faktor eksternal merupakan salah satu syarat penting agar perusahaan tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 4. Perusahaan harus dapat memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dalam kendala legal dan sosial, bertanggung jawab terhadap perusahaan lingkungan. Tentang masalah keagenan. Di masalah keagenan ini yang pertama ada agency problem, yaitu konflik yang timbul antara pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan, di mana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Yang kedua ada agency problem muncul terutama apabila perusahaan menghasilkan free cash flows yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah free cash flows adalah aliran kas yang bersih dan tidak dapat diinvestasikan kembali karena tidak tersedia kesempatan investasi yang profitable. Di slide berikutnya ada masalah keagenan timbul karena pemegang saham dengan manajer sering terjadi perbedaan kepentingan di antara pemegang saham dan manajer, sehingga untuk meminimalisasinya, pemilik biasanya memberikan fasilitas yang bagus dan kadang juga berupa saham kepada manajer, agar manajer bertindak sebagai pemegang saham. Dan berikutnya ada manajer dengan kreditor. Misalnya, ketika perusahaan sudah dalam keadaan pailit dan kreditor menginginkan perusahaan dilikuidasi, tapi manajer masih berusaha untuk mempertahankan perusahaan dan berusaha untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir ada manajer pemegang saham dan kreditor dalam kasus perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Berikutnya ada biaya agensi tercermin dalam 4 alternatif. Yang pertama ada pengeluaran untuk monitoring seperti halnya biaya untuk pemeriksaan akuntansi dan prosedur pengendalian internal. Yang kedua ada pengeluaran insentif sebagai kompensasi untuk manajemen atas prestasi yang konsisten sampai memaksimalkan data perusahaan. Untuk insentif yang umum adalah stock option, yaitu pemberian hak pada manajemen untuk membeli saham perusahaan di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditentukan. Yang ketiga ada bentuk kedua, yaitu adalah performance share, yaitu
yaitu pemberian saham kepada manajemen atas pencapaian tujuan pencapaian tingkat return tertentu. Bentuk insentif lain adalah cash bonus atau cash yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan tertentu. Yang keempat adalah fidelity bond, yaitu kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga di pihak ketiga atau bonding company setuju untuk membayar perusahaan jika manajer berbuat tidak jujur sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu golden parachute dan poison pill, dapat dipergunakan pula untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Perlu diketahui tentang golden parachute adalah suatu kontrak antara manajemen dan pemegang saham yang menjamin bahwa manajemen akan mendapat kompensasi jumlah tertentu apabila perusahaan dibeli oleh perusahaan lain atau terjadi perubahan pengendalian perusahaan. Dan poison pill itu adalah usaha pemegang saham untuk menjaga agar perusahaan tidak diambil alih oleh perusahaan lain.